Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Masih bersama Kang Yoki dan Kang Denis. Terima kasih. Ulangi lagi dong. Di ruang tamu, bukan ruang tamu. Di ruang tamu bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Oh, Apa gitu. saya coba? Apa? Semoga. Seetik. Warga Sukabumi, selamat datang kembali di ruang tamu, bukan ruang tunggu, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Bukan ruang makan. Ruang makan, sorry. Ruang tunggu nggak di klinik jadi nanya. Kok Di gue ruang bagian tamu. Ruang riung. ruang raung. Udah gini sebenarnya udah gadag. Terus, Terus. Lanjut. Gak apa-apa. Kalau ngobrol sama MC terus aja, asik juga ya. Siapa tahu kan dapat program nanti kita. Benar. Amin. Kalau bisa berkembang nih, punya studio sendiri. Doain doain warga Sukabumi, warga Jabar, warga Indonesia doain. Doain. Sukabumi TV punya studio yang bagus banget dan punya beberapa host. Luar biasa kita ya. Luar biasa. Kita lagi. Betul, nggak Kita apa-apa. MC. Kita pergunakan yang ada. Saya juga dipergunakan. Alamat gak enak nih. Tapi ya sesuai lah. Ntar ada obrolan lah sama Kang Lando. Nah, itu udah nanti ya. Di belakang aja udah Di belakang aja, siap. Skip. Skip. Nah Kang, kita Ya. membahas tentang kita.mc. Oke. Apa sih kita.mc itu? Atau kita MC kalau kita lebih Kita sih ininya ya. bilangnya kita MC. Kita MC. Itu cuma Cuma Instagram aja. Instagram aja. Cuma nickname di Oke. Instagram aja. Apa itu kita MC? Nah, aduh. Apa ada yel-yel? Biar blockingnya enak tadi kan set gitu. Tapi kan saya udah ngomong ruang riung dulu tadi. Jadi dulu jawab yang benar. Aduh. Ya, untuk kita MC sendiri sih sebenarnya kelompok apa ya? Bukan komunitas juga sih kayak oke ya. Tapi komunitas santai sebetulnya. Komunitas santai santuy lah ya. Belum terlalu formal. Tunggu saya nunggu jawab. Kan saya mancing. Kita MC komunitas Master of Ceremony. Nah, itu sih sebenarnya. Komunitas yang memang sampai sekarang ya masih santai aja lah. Kita Santuy tempat aja lah kita mah gitu. Ya tempat ruang riung kan ya maksudnya. Ruang riung. Sama gitu, tapi memang isinya itu memang orang-orang yang satu profesi lah gitu. Yeah. Satu profesi, walaupun di satu profesi ini nggak hanya di wedding aja sebenarnya gitu. Seperti yang udah kita obrolin tadi juga gitu kan. Tapi memang kalau di kita MC memang dominasi lebih ke Wedding. Walaupun ada yang memang karakternya ini kita semua di wedding nih, tapi ada juga yang presenter bola lah Jadi gitu kan. Kalau pembahasan di grup juga lebih sharing ilmunya lebih tentang Wedding pernikahan. tentang pernikahan sih. Oh, oke. Itu santai lah, masih grup-grup santai, masih tempat ruang riung tadi ya. Santuy aja. Karena bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi kami adalah ruang riung. Ruang riung. Ruang riung. Ngeriung, Pas. sharing ilmu, sharing pengalaman pahit manis, merasa ada satu keluarga, satu wadah dalam keluarga yang tanpa ikatan darah, tapi merasa satu profesi, satu Betul. pengalaman yang mirip-mirip. Ya ujungnya alhamdulillah berbagi rezeki sih, sharing rezeki, Ya. bagi-bagi job. Ada yang kosong nggak nih? Ada yang tanggal ini, masih bisa gitu. nggak nih tanggal ini yang handle gantiin kita? Jadi satu perjuangan lah. Ya. Rekan berjuang. Mereka seperjuangan, betul, yes. Seperjuangan. Seperjuangan. Seperuangan. Seperuangan. Oh beda dong kalau. Nah Kang, ini tuh kita MC itu kan tadi bisa dijelaskan sama Kang juga. Ya mungkin lebih ininya fokusnya ke teman-teman wedding dan event ya. Betul. Betul. Nah, event tuh apa cuma dari itu ranahnya, anggotanya gitu, atau memang ada dari profesi lain? Gitu? Pokoknya Membernya. Banyak Ada sih guru, ya, ada guru, ada dosen, ada pengusaha, ada yang juga Apa pemilik dari satu buah lingkung seni Sunda. betul. Jadi memang berbagai macam penyiar, penyiar Penyiar radio. juga. news anchor, TV lokal, banyak Banyak, Banyak, ya. nggak cuman di situ aja gitu. Teman-teman yang lainnya. macam-macam sih betul. Oke. Dan model juga kan. Model Ada. juga ada. Saya model. Model apa nih? Model naon we. Oh, mata materinya paling suka Model. ini. Jadi yang mau endorse model. Nah ini Instagramnya. Ketawa kan Instagram. Komode saya bener Agustin, Agus. Jadi emang sekali lagi tidak memang mereka top, memang ya keseharian memang MC top. Iya. Ada yang punya WO, ada yang punya bisnis wedding equipment, misalkan kayak seserahan, ada yang punya juga sanggar seni tari, ada budaya Kuliner. Sunda, kuliner,
ngajar, bermacam-macam lah. Jadi basicnya macam-macam, tapi Basicnya. memang pada intinya dipertemukan di dunia pernikahan. Nah, itu dia. Dunia pernikahan. Dunia dunia pernikahan. cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Sarangeo. Sarangeo. Suadekap. Hap. Salah dibuka. Kebun hap. Hap. Lai. Lai. Ayo deh. Hap lai. Begitu kan. Oke. Seperti itu. Jadi, santai lah, masih santai. Oh gitu. Nah, santai membawa sesuatu keberkahan lah buat bareng-bareng. Ada manfaatnya lah. Ada manfaat. Sedikit Berfaedah. Siap. Nah, kalau misalkan teman-teman nih tertarik gitu jadi MC, tapi dia tuh mentah banget gitu, belum ada pengalamannya, dia baru ketertarikan aja, itu bisa masuk nggak? Kita rebus dulu. Kita rebus dulu. Maksudnya kita juga tidak menjadi satu wadah yang kaku bahwa yang masuk ke kita adalah orang-orang yang harus sudah seperti ini Iya, ini. Enggak benar. sih sebetulnya, justru kita ingin menjadi wadah yang yuk belajar bareng, kita sharing bareng, yang baru-baru kita mentorin, kemudian juga yang baru-baru bebas mau ikut magang bareng, silahkan mau dengan teman-teman kita yang sudah lebih duluan berkecimpung. Kita selalu membuka luas kesempatan untuk bersama-sama, karena kan kita juga butuh regenerasi. Betul. Udah mungkin bareng kayak sama Abah Yoki, cina bareng gitu Abah ya. Yoki masih Harus kene ya. ada diganti dengan yang baru. Seperti musik keneh mati lampu ya. Seperti mati lampu. Masa udah jadi abah. Wargi Sukabumi belum tahu kayaknya kalau itu ya. Nanti takutnya. Aku kasih tahu sekarang. Wargi Sukabumi. Kalian belum tahu? Nanti Iya makanya aku kasih tahu nih. Khasnya Sayok itu gitu. Jadi nanti seperti mati lampu. sekali lagi Iya, kembali ke sayang. konsep kita MC nih. Ke konsepnya kita MC memang kita pengen menjadi satu wadah yang akhirnya bisa memunculkan MC baru yang baik, berkualitas, yang standarisasinya memang bagus. Dan tapi bukan berarti kita jadi agensi ya, bukan ya. Iya. Kita menjadi wadah yang memang melatih yang baru, menebalkan lagi ilmu-ilmu yang sudah terdahulu. Tapi tetap sih memang ada syarat dan ketentuan. Salah satunya yaitu tadi ikutan temu bicara 2 kita MC. Nanti kita akan bahas di ujung. Nanti kita Begitu bahas Wargi ya. Sukabumi. Gitu. Itu dulu. Karena kan memang kita juga nggak langsung kayak gini. Awalnya juga yang nggak bisa MC juga gitu kan. Jadi Bareng-bareng sih, masa iya sih kita harus ini teman-teman yang memang harus udah bisa ini enggak lah. Kita juga awalnya dari nol juga gitu. Jadi welcome pisan lah sama Welcome Welcome. pisan. Dan kalaupun memang mungkin nanti ada beberapa syarat dan ketentuan untuk masuk. Maksudnya gini, setiap komunitas itu ada standar yang harus dipenuhi oleh setiap membernya. Betul. Untuk menjaga bahwa si komunitas itu memang benar-benar qualified gitu. Apalagi satu Berkualitas. komunitas yang jual jasa yang bukan main, karena kita akan Berhubungan. mengatur satu acara yang ini satu kali seumur hidup. Berhubungan dengan adat budaya, dengan agama. Jadi kita memang butuh sosok-sosok yang masuk ke kita MC adalah orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Jadi memang kita memang terbuka, tapi dengan terbukanya kita bukan berarti kita memang bebas memasukkan siapapun. Gitu. Tetap akan ada standarisasi. Salah satunya dengan mengikuti acara-acara kita yang memang tentunya sharing ya, berbagi ilmu. Kita mendatangkan pembicara-pembicara yang sudah teruji, biar mereka ilmunya nambah. Ketika gabung dengan kita juga bisa membantu untuk dalam tanda kutip mengorbitkan mereka bahwa saya punya nih anak baru tapi ilmunya oke, ini bisa diperhitungkan untuk membantu acaranya para klien. Belajar bareng lah ya. Keren nggak sih bijaksana sih? Bijak banget. Bijak. Bedanya umur beda beda katingan. Iya, beda. Alhamdulillah. Dan tentunya berhubungan sama keluarga juga, banyak keluarga kan, tiap klien kan pasti punya karakter beda-beda kan, gitu. Harus sabar, udah jelas lah ya. Itu harus sabar, karena kita berhubungan setiap kali kita ngisi event wedding, tetap berhubungan dengan karakter-karakter yang berbeda-beda gitu, dengan keluarga yang berbeda. Dari satu ke satu tuh emang pasti beda lah gitu. Dan kita juga jadi kayak belajar gimana caranya kita mengatasi banyak karakter itu. Gitu. Jadi kalau bahasa saya mah setiap pengantin itu punya wedding dream-nya sendiri. Yep, betul. Iya. Dan kita harus belajar memahami keinginan mereka seperti apa, men-treat keinginan mereka, mengaplikasikan apa yang mereka inginkan. Ya makanya kita butuh orang-orang yang memang mau belajar bareng dengan mengorbankan sedikit materi, waktu untuk sama-sama ikut di event, pelatihan, upgrade skill. Jadi ketika kita menjual nama kita dengan nama kita MC akan oh iya ya kita MC memang Orang-orang berkualitas. cetakannya bagus-bagus, bagus. simetris, cetakannya nggak mencong sana mencong sini. Betul. Ya Itu berkualitas. pemburisat lah gitu. Berkualitas. Insya Allah Insya mudah-mudahan Allah, amin lah ya. mengizinkan kita menjadi satu wadah yang kita inginkan tadi. Oke.
Siap. Nah, kita MC ini juga punya agenda rutin nggak? Ada agenda rutin. Jadi kita MC ini kita punya agenda rutin. Yang pertama ada temu bulanan. Temu bulanan ini adalah kita setiap bulan 1 bulan sekali kita ketemu, sharing bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng. Kita tanya ini tanya itu ke teman-teman yang lain satu profesi, sehingga kita tahu lah gitu kan kayak prosesi sungkuman yang baru tuh kayak gimana, ditambah lagi kita juga ngikutin terus belajar ya kayak belajar lagi ke hal yang lain yang lebih luas lagi gitu. Dan juga ada 1 semester sekali 6 bulan sekali yang kayak kita yang lakukan kayak yang sekarang nih yang akan temu temu wicara yang kedua. Jadi kalau yang temu bulanan mah kita aja nih member, kita aja kumpul. Kamu nemuin masalah apa waktu kemarin? Kamu masalah apa? Kita akan cari win-win solution. Betul. Kita coba kayaknya bagusnya begini deh, karena kan dari masalah yang muncul dari salah satu teman, satu punya solusi. Betul. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau untuk temu wicara yang per 6 bulan atau 1 semester ini kita mendatangkan pembicara dari luar. Karena kita pun selaku member perlu terus upgrade. Nah, belajar lagi kita juga gitu. Sama-sama belajar. Betul. Sama-sama belajar. Dan ingin mengajak tadi regenerasi yang baru. Ada Abah Yoki teh mau salamin. Abah Yoki. Abi atuh bapak meureun Bapak Denis. Tentu. Aki we ke jauh beda ya. Ngan ukuranna hungkul, mana ada awet gitu. Abi minimalis. Nah, Abi mah kan ada boros jadi ya Abah ya Aki gitu lah, engking gitu lah. Aduh, ya ampun, alah minimalis ya. Itu paling kalau agenda ya. Kalau agenda itu yang dijadwalkan. Tapi ya kadang-kadang kalau aku lagi di Sukabumi nih guys, saya lagi di Sukabumi ini ngumpul yuk ngopi bareng gitu. Nanti ujung-ujungnya ya sharing lagi. Karena kan prosesi-prosesi yang sekarang tuh emang jauh sama yang ini ya. Walaupun yang dulu masih tetap kita pakai, tapi ada beberapa tambahan. Kayak misalkan lepas balon yang kayak gitu. Itu nanti dibahas di akhir kayaknya. Boleh. sebetulnya karena komunitas ini juga nge-link untuk komunitas-komunitas serupa di kota lain. Kita juga seringkali dapat informasi dari teman-teman dari Bandung, dari Cianjur, Bogor, Jakarta bahwa teman-teman Sukabumi kita ada nih acara pelatihan di Bandung, acara ini. Nanti kita infokan ke member. Benar. Serunya karena kita satu profesi, satu keluarga, satu perasaan yang sama karena berkecimpung di dunia yang sama. Kita bisa berangkat bareng-bareng patungan, beli buat bensin, kita nginep bareng. Misalkan kalau waktu kemarin kan sebelum pandemi kita ada acara, kita bisa sewa apartemen bareng, bawa orang dari Sukabumi nginep bareng, besoknya pelatihan gitu. Nanti hasilnya untuk beberapa orang yang memang kebetulan tidak bisa ikut karena kesibukan atau mungkin ada halangan lain, nanti kita pulang, kita sharing lagi hasilnya. Kita share lagi. Jadi selain dari agenda di internal kita MC, kita juga ikut dengan agenda yang memang yang satu komunitas yang lebih besar lagi di luar kota. Satu lingkup. Tadi bicara ada kendala, pasti ada kendala ya. Memangnya kendala apa yang ditemukan di lapangan dalam per-MC-an pernikahan ini? Tadi Kang Adi sudah nyinggung sedikit sebetulnya. Kita akan menjumpai banyak sekali karakter, banyak sekali kepala-kepala yang tidak akan seiring sejalan. Betul. Saya juga sudah bilang bahwa setiap pengantin itu punya impian pernikahan mereka. Yang namanya pengantin, saya mah tidak mau tuh, saya mah pengen begini. Sementara mereka kan menikah baru pertama kali. Ya jarang-jarang baru menikah ketiga kali dihajatkeun badan gitunya. Mereka tahunya saya pengen perfect begini, tapi kita yang sudah setiap kali bertemu dengan kejadian-kejadian seperti itu, kita yang mungkin ya sedikit banyak lebih tahu bahwa oke, ini indah nih, ini bagus banget. Tapi kalau ini diterapkan di tempat ini nggak akan bisa. Banyak faktor-faktor dari venue, karakter keluarga, kemudian ada atau tidaknya wedding organizer, kemudian dengan siapa kita nanti kerja bareng. Kalau dengan tim yang sudah terbiasa kita akan enak aman ya. Kalau dengan yang baru kita perlu chemistry dulu. Ya, itu mah oke lah dengan sesama vendor. Tapi kebanyakan sih lebih ke untuk memenuhi keinginan dari para klien, itu yang mereka yang pokoknya saya pengen nikah begini, tapi mereka tidak tahu bahwa nggak bisa loh begini, ini bagus tapi ini nggak efektif dan nggak efisien. Karena kalau kita sebagai MC itu harus membuat rundown atau susunan acara yang ramah tamu, ramah keluarga, bahkan sampai ramah anak-anak, karena yang datang ke nikahan itu adalah berbagai macam tingkatan usia, betul sekali, strata sosial bahasanya ya. Cakep MC ya kan? Kita MC. Jadi lebih ke situ sih kalau masalah ya.
harus kena semua sih. Jadi nggak cuman perkara kita ngomong aja sebenarnya. Kalau cuman perkara ngomong aja teman-teman yang lain juga bisa sebenarnya. Tapi gimana caranya kita benar-benar bisa mengatur acara itu sendiri. Karena bukan kita sendiri. Ada teman-teman yang bekerja bareng-bareng kita juga, vendor lah, fotografi dan sebagainya. Itu harus kawin kita juga gitu. Nggak bisa kita cuman idealis kita gitu ya, kita gitu kan. Ada yang MC cuman buat kita aja kan nggak bisa kayak gitu. Gitu. Ke keluarga dapet, terus kenyamanan untuk para vendor juga dapet gitu kan. Sampai tamu apalagi gitu kan. Itu sih gitu. Jadi nggak cuman perkara kita ngomong selamat datang lah, para tamu undangan lah, bla bla segala macam. Ini mulai serius jawabannya kan. Wis mantap. Jadi sekali lagi ya, lebih berat di menghadapi karakter-karakter yang berbeda. Itu. Oke. Nah, itu kan perlu skill yang mumpuni ya. Perlu inilah untuk membawa audiens penonton. Penonton udah kayak tahu tuh. Tamu ya. Ya, tamu dan keluarga, tamu untuk mengikuti acara tersebut. Nah, dari Kang Yoki dan Kang Denny sendiri mempelajarinya itu bagaimana? Dennis? Menganalisa terlebih dahulu sih sebenarnya. Kita juga, aku pribadi terjun nggak langsung tiba-tiba terjun gitu kan, tapi menganalisa terlebih dahulu. Menganalisa teman-teman atau guru-guru aku, senior-senior aku yang terlebih dahulu gitu kan. Kita lihat, analisa kayak gini prosesnya, kayak gini prosesinya. Jadi kita akan tahu lah gitu ya, akan tahu kendalanya ini harus kayak giniin, kendalanya harus diginiin, dan tentunya buat teman-teman yang ada di kita MC juga membantu kita juga gitu. Karena tadi ada temu bulanan, kita sharing, kita belajar, kayak misalkan aku dapetin klien yang kayak gini nih, karakternya kayak gimana ya, oh prosesi ini baiknya kayak gimana ya, harusnya ya gitu. Saling diskusi lah gitu, saling diskusi gitu. Dan tentunya tetap kitanya harus update skill. Seperti yang tadi Ayo kita dibilang juga, kita walaupun ada temu bulanan, ada 1 semester sekali kita berkegiatan, kita tetap belajar juga keluar yang lebih ini lagi. Itu untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, materi kita, ilmu kita juga gitu. Karena yang kita pegang itu ya bukan hal yang sederhana, tapi hal yang sangat luar biasa. Kedua keluarga punya mimpi yang sangat besar, apalagi klien gitu ya, pengantin, calon pengantin punya mimpi yang sangat besar. Itu ada di kita dan juga di teman-teman yang lain juga gitu. Belajar sih, tetap belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Kalau aku sih sesuai yang tadi saya bilang, saya selalu bilang bahwa yang terberat adalah menghadapi manusia itu sendiri. Betul. Karakter-karakter dari, ya mau tidak mau, mereka yang melaksanakan hajatan ataupun satu niat baik dalam syukuran pernikahan, mereka yang membayar kita, mereka yang akan merasa bahwa ini acara saya mau begini, gitu kan. Berarti, tapi bukan di situnya, lebih ke tidak hanya itu kan, yang kita hadapi adalah keinginan lain, keluarga yang lain yang juga ikut dalam satu acara itu. Berarti bisa disimpulkan yang berat adalah menghadapi watak-watak yang berbeda dari klien dan dari tamu. Undangan yang datang sekian ratus orang, apalagi zaman sebelum pandemi kan sampai ribuan. Iya. Nah, yang tadi apa pertanyaannya, harus seperti apa gitu ya, skillnya seperti apa, harus di-upgrade gitu. Kalau saya justru bilang ini tidak ada sekolahnya, ini justru yang mahal. Karena ini adalah melalui pengalaman jam terbang yang semakin lama, kemudian juga kepekaan kita untuk menghadapi ini kayaknya orang begini harus begini. Nah itu dia. Ini begini harus begini. Dan yang saya tahu itu nggak ada sekolahnya. Dan itu yang justru akan membuat kita itu jadi, dalam tanda kutip ya, itu ilmu yang mahal. Karena ya kita nggak belajar psikologis, tapi kita harus menghadapi orang dengan psikologis. Benar banget. Jadi upgrade skillnya adalah dengan pengalaman, kemudian juga dengan selalu menanamkan dalam hati bahwa oke, saya harus peka, saya harus lebih sensitif untuk menghadapi karakter-karakter baru yang mungkin akan saya temui di acara-acara saya. Mengerti keinginan mereka, menurunkan egonya kita, kemudian juga mengikuti inginan mereka, menurunkan ego kita, tapi juga tetap mencarikan satu jalan yang oke agar semuanya terakomodir. Betul. Itu ya. Emang dalam sekali. Bapak Ridwan ini. Bapak Ridwan Kamil ini. Tadi katanya bosan nggak mau pakai gimmick Pak Ridwan Kamil, tapi tetap dipakai ya. Iya. Kan yang bilang barusan batal. Ridwan, Kang Emil mudah-mudahan nonton. Ya. Mudah-mudahan ya. Nanti di post, jadi makin banyak tuh viewers. Oh iya benar. Iya benar. Enjet, Hidup, ini menjelang sekian ribu follower. Ayo dong.
Ayo dong follow kita.mc dan sukomi.tv. Ya, harus dong. Harus. Dan Instagram kita masing-masing. Ya. Yuk, di sini nih. Di sini. Ada nih. Ini bisa dieditin gitu di bawah. Bisa ada. Di sini. Bener ya? Benar. Bisa Ada di ya. sini. Kaman- Jangan, Re. Di follow Kamando, ya. ada hilap Orlando. @yoki yowanuarie. Di follow Follow. @denisadis23. Nah, oke, udahlah. Oke, udah ya. Promonya udah. Promonya udah dibatasi. Udah promonya. Tadi followers banget sih orang enaknya teh. Nah, teman-teman, kita sudahi dulu untuk segmen ini tapinya. Oke. Nah, untuk segmen 3 kita akan bacain komentar pertanyaan Oh, dari mantap nih. Sudah ada masuk? netizen Sukabumi. Netizen Nggak Sukabumi Sukabumi aja sih, banyak. Ini Dari kita mana nih? global. Wow. Sampai Mars, alhamdulillah kita Alhamdulillah. udah siaran. Oke, untuk para alien 2 juta rupiah. Kemas. Untung nggak ada. Kalau ada keluarin loh. 2 juta dari Denis Adis Pratama. Oh, kan ya. Dan saya nanti ditransfer oleh Ditransfer juga oleh Kang Lando. terus aja. Nah, kita akan bahas tentang temu bicara. Oke. Temu bicara 2 ya? Temu bicara 2. Temu bicara 2 yang pastinya bakalan asik dan menarik, juga energik. Asik banget. Asik. Kayak sarapan. Setelah pesan-pesan berikut ini.